wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan sampailah kita juga kepada umatnya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang sedekah. Yang pertama, pengertian sedekah. Apa sih itu sedekah? Baik, saya akan menjelaskan. Sedekah itu merupakan pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau seseorang yang berhak menerimanya sesuai dengan kemampuannya. Apa saja tuh macam-macam sedekah? Nah, yang pertama, ada sedekah itu dibagi kepada dua. Yang pertama, sedekah materi, terus yang kedua, sedekah non materi. Yang pertama dulu saya akan menjelaskan tentang sedekah materi. Apa saja itu sedekah materi? Yang pertama adalah dengan uang. Sedekah dengan uang tidak perlu dengan jumlah yang sangat banyak, cukup dengan sesuai dengan apa yang kita mampu. Sedekah dengan uang bisa kita lakukan misalkan kepada saat di masjid, cukup dengan mengasih kotak amal. Nah, dengan memberikan kotak amal tersebut itu merupakan sebagian dari sedekah dengan uang. Nah, sedekah dengan uang tidak perlu dengan jumlah yang sangat banyak, tentunya sesuai dengan kemampuan yang kita mampu saja. Tidak perlu dengan jumlah yang begitu besar, terus pengen dilihat dengan orang lain. Kita memberikan sedekahnya kepada kotak amal tersebut dengan jumlah yang banyak. Tidak perlu seperti itu. Cukup sesuai dengan apa yang kita mampu saja, dengan ikhlas niat karena Allah. Itu sudah bagian dari sedekah dengan uang. Terus selain itu juga ketika di sekolah diminta untuk memberikan amal untuk kas untuk setiap bulannya atau setiap minggunya. Itu juga merupakan bagian dari sedekah, karena sedekah itu juga menggunakan uang. Tetapi kita juga harus dengan ikhlas karena Allah tentunya. Jangan kita ketika diminta untuk amalan ketika di sekolah, kas untuk di sekolah, tetapi kita masih dalam hati, kenapa sih harus bayar gitu kan? Gak perlulah bayar-bayar gitu kan. Nah, itu kita bagian dari orang yang tidak ikhlas. Maka ketika kita bersedekah, maka kita juga harus dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sedekah materi itu ada dengan menggunakan barang. Apa saja sih barang-barangnya itu? Barang-barangnya juga itu tentunya barang-barang yang layak dipakai. Barang-barang yang seperti baju, alat elektronik, baju-baju yang kita pakai untuk dikasihkan ke orang lain. Misalkan ada seseorang yang lebih membutuhkan dari pakaian kita tersebut. Contoh, tetangga kita itu misalkan ada yang kurang mampu untuk memberikan seragam sekolah. Nah, ketika kita mampu untuk mengasihnya, kita bisa memberikan barang alat seragam itu untuk tetangga tersebut, untuk anaknya sekolah. Itu merupakan bagian dari sedekah. Apapun barangnya, tentunya barang yang layak untuk dipakai. Jangan barang yang tidak layak untuk dipakai sama sekali, karena tentunya itu akan sangat menyakiti orang yang dikasihnya. Barang-barang yang layak pakai, yakni memberikan barang-barang yang dibutuhkan dan layak sekali untuk dipakai. Tentunya barang-barang yang dibutuhkan orang tersebut kita bisa sedekahkan dengan semampu kita, karena baik dari barangnya pun kita juga harus bisa mengasih barangnya tersebut, tentunya barang yang sangat bermanfaat bagi orang tersebut, bagi seseorang yang mau kita kasih sedekahnya tersebut, seperti itu. Terus sedekah yang selanjutnya adalah sedekah kepada hewan. Apa sih sedekah kepada hewan? Nah, sedekah itu tidak perlu dengan sesama manusia saja, tentunya kepada hewan pun juga kita harus bisa bersedekah. Contohnya, ketika kita sedang di luar bertemu dengan seekor kucing itu mengeong-ngeong kelaparan. Ketika kita sedang makan di rumah makan, ada makanan yang layak untuk dikasihkan ke kucing, maka kita juga harus mengasihnya pada kucing tersebut. Karena hewan juga
perlu dikasih sedekah oleh kita, karena sedekah juga bukan hanya untuk sama manusia, tapi pada sama hewan pun kita harus bisa memberikan sedekah. Ketika kita mampu untuk memberikan makanan itu kepada kucing, kasihlah kepada kucing tersebut, bukan hanya kepada kucing saja, kepada hewan apapun saja. Ketika kita bertemu di luar ataupun dimanapun, ketika kita bisa ngasih sedekah kepada hewan tersebut, maka kasihlah sedekah kepada hewan tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya, sedekah dengan non materi. Apa sih sedekah dengan bukan non materi itu? Nah, sedekah dengan bukan non materi itu, yang pertama adalah ilmu. Ilmu merupakan sedekah yang sangat besar sekali amalnya. Itu termasuk bagian dari sedekah jariyah. Karena ketika kita mempunyai ilmu, jangan kita saja yang tahu, tentunya kita harus bisa memberitahu, membagi-bagi kepada orang lain. Karena memberikan ilmu merupakan bagian sedekah yang tidak ada putusnya. Meskipun misalkan sudah meninggal, itu akan tetap mengalir kepada kita. Karena membagikan ilmu kepada orang lain tentunya itu merupakan bagian sedekah yang sangat besar, sedekah yang sangat baik. Karena memberikan ilmu itu tentunya sangat bermanfaat sekali bagi seseorang yang tidak tahu itu. Ketika kita mempunyai ilmu, jangan cuma kita saja yang tahu. Ketika kita sudah bisa memberitahu kepada orang lain, maka bagi-bagilah ilmu tersebut. Selagi kita bisa menjelaskan kepada orang lain, maka kita bagi-bagi ilmu tersebut. Jangan cuma kita sendiri yang tahu akan ilmu tersebut tentunya. Sebagai orang yang baik, orang yang mempunyai ilmu, tentunya misalkan ilmu yang lebih banyak, ilmu yang lebih luas, kita jangan cuman pelit gitu membagi-bagi ilmu kepada orang-orang lain. Harusnya kita juga bisa membagikan ilmu kepada orang lain, tentunya dengan menjelaskan secara baik. Itu merupakan bagian dari sedekah dari non materi dengan ilmu. Itu sangat besar sekali manfaatnya, karena bagian dari sedekah jariyah. Terus yang selanjutnya adalah sedekah dengan tenaga. Apa itu sedekah dengan tenaga? Sedekah dengan tenaga, misalkan ketika ada tetangga yang sedang membutuhkan bantuan dari kita, sedang merenovasi rumah, sedang gotong royong membantu, butuh bantuan dari kita. Selagi kita bisa membantu, maka kita bantulah tetangga kita tersebut dengan tenaga kita. Sedikit pun tenaga kita itu akan memberikan sedekah kepada orang lain. Itu meskipun dengan tenaga tidak terlihat, tidak terasa gitu kan ya, ternyata itu tuh merupakan bagian dari sedekah. Kita juga harus bisa membantu tetangga dengan semampu kita, dengan tenaga yang kita mampu tentunya. Dengan membantu semampu kita, dengan semampu yang kita bisa, dengan tenaga yang kita mampu tentunya, kita itu merupakan bagian dari sedekah karena membantu tetangga kita dengan tenaga kita sendiri. Yang selanjutnya, dengan senyuman. Kenapa dengan senyuman itu merupakan bagian dari sedekah? Tentunya dengan senyuman itu merupakan bagian sedekah yang sangat ringan dan tidak terasa sama sekali. Karena Rasulullah SAW pun pernah bersabda, karena senyuman tabasum muka fi ahika wajhil karim, bagian dari sedekah tentunya. Intinya dengan tersenyum pun kita merupakan bagian dari sedekah. Tersenyum itu sangat tidak terasa sekali oleh kita. Ternyata cukup tersenyum kepada orang lain memberikan aura-aura positif, maksudnya aura-aura positif kepada sesama manusia. Jadi kita merupakan tersenyum saja sudah merupakan bagian dari sedekah. Makanya dari itu kita cukup dengan tersenyum pun itu merupakan bagian dari sedekah. Cukup sekian materi dari saya tentang sedekah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.